Di mata kuliah manajemen pemasaran ini, kami akan mempresentasikan tentang bab 1 dari buku Kotler-Keller edisi 13 jilid 1. Kami dari kelompok 4 yang berisikan Indah Kumala Putri, La Febian Dian Wirayuda, Javidoto Nima, dan Alicia. Bab 1. Mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Memiliki 6 pembahasan, yaitu pentingnya pemasaran, kedua, ruang lingkup pemasaran, kemudian konsep inti dalam pemasaran, yang keempat, realitas pemasaran baru, yang kelima, orientasi perusahaan terhadap pasar produksi, dan yang terakhir, tugas manajemen pemasaran. Kenapa pemasaran itu penting? Karena pemasaran merupakan suatu kegiatan yang paling penting di dalam kehidupan perusahaan, sebagai usahanya untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha, mendapatkan keuntungan, dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Pemasaran bagi pelanggan memiliki arti penting atas informasi, penyampaian nilai, dan hubungan yang baik dengan perusahaan. Pelanggan akan mengetahui berbagai informasi dan referensi mengenai suatu produk maupun perusahaan melalui komunikasi pemasaran yang dilakukan. Pemasaran dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting karena merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga dapat menjalin hubungan dengan para pelanggan. Ruang lingkup pemasaran. Untuk bersiap menjadi pemasar, kita perlu memahami apa itu arti dari pemasaran dan bagaimana cara kerjanya. Lalu apa yang dipasarkan dan siapa yang melakukan pemasaran tersebut? Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah segala upaya untuk memuaskan konsumen, di mana orang tersebut memberikan kepuasan melalui barang atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan setiap konsumennya secara menyeluruh dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Jadi inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Apa yang dipasarkan? Orang-orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas. Yang pertama ada barang. Barang-barang fisik merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Yang kedua ada jasa. Ketika ekonomi maju, semakin besar porsi aktivitas ekonomi yang berfokus pada produksi jasa. Jasa mencakup pekerjaan maskapai udara, hotel, perusahaan, penyewaan mobil, tukang pangkas, dan salon, tenaga perbaikan dan pemeliharaan dan akuntan, bankir, pengacara, insinyur, dokter, programmer, piranti lunak, dan konsultan manajemen. Acara. Pemasar mempromosikan acara berdasarkan waktu, seperti pameran dagang, pertunjukan seni, dan ulang tahun perusahaan. Acara olahraga dunia seperti Olimpiade dan Piala Dunia dipromosikan secara agresif baik kepada perusahaan maupun penggemar. Kemudian yang nomor 4 ada pengalaman. Dengan memadukan beberapa jasa dan barang, sebuah perusahaan dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pengalaman. Walt Disney World's Magic Kingdom merupakan contoh pemasaran pengalaman ini dengan mengizinkan pelanggan mengunjungi kerajaan peri, kapal bajak laut, atau rumah hantu. Kemudian yang kelima ada orang. Pemasaran selebriti adalah bisnis yang besar. Artis, musisi, CEO, dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas, dan profesional lainnya dibantu oleh para pemasar selebriti. Beberapa orang telah melakukan pekerjaan pemasaran sendiri, pikiran David Beckham. Kemudian yang keenam ada tempat. Kota, negara bagian, kawasan, dan seluruh bangsa bersaing secara aktif untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat perusahaan, dan pemukim baru. Pemasar tempat mencakup spesialis
pengembangan ekonomi, agen real estate, bank komersial, asosiasi bisnis lokal, serta agen periklanan dan hubungan masyarakat. Yang ketujuh ada properti. Properti sendiri adalah hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau properti finansial. Properti dibeli dan dijual dan pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Agen real estate bekerja untuk pemilik atau penjual properti. Mereka bisa juga membeli dan menjual real estate untuk pemukiman maupun untuk pedagang, perusahaan investasi, dan bank memasarkan sekuritas kepada investor institusional maupun individual. Yang kedelapan ada organisasi. Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publiknya. Di Inggris, program pemasaran Every Little Helps, Tesco mencerminkan perhatian pemasar makanan tersebut terhadap detail dari segala hal yang dilakukannya. Yang kesembilan ada informasi. Informasi sendiri adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa, dan komunitas. Yang terakhir atau nomor 10 ada ide. Ide, setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Charles Revson dari Revlon pernah mengamati bahwa di pabrik kami membuat kosmetik, di toko kami menjual harapan. Produk dan jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Pemasar sosial sibuk mengembangkan ide seperti teman tidak membiarkan temannya mengemudi dalam keadaan mabuk, dan pikiran tidak boleh disia-siakan. Siapa yang memasarkan? Pemasar dan prospek. Pemasar adalah seseorang yang mencari respons, perhatian, pembelian, dukungan, sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Nah, jika dua pihak ini ingin menjual sesuatu satu sama lain, kita menyebut kedua pihak tersebut pemasar. Ada 8 keadaan permintaan yang mungkin terjadi. Yang pertama ada permintaan negatif. Yang dimaksud adalah konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha menghindarinya. Yang kedua ada pembuatan yang tidak ada. Ini maksudnya konsumen mungkin tidak sadar akan atau tidak tertarik pada produk. Yang ketiga ada permintaan laten. Nah, permintaan laten ini konsumen mungkin memiliki suatu kebutuhan yang kuat yang tidak bisa dipenuhi produk yang ada. Yang keempat ada permintaan yang menurun. Namanya maksudnya konsumen mulai jarang membeli produk atau tidak membeli sama sekali. Maksudnya tidak membeli produknya sama sekali. Yang kelima ada permintaan tidak teratur. Konsumen membeli secara musiman, bulanan, mingguan, harian, atau bahkan dalam hitungan jam. Yang keenam ada permintaan penuh. Konsumen membeli semua produk yang dilempar ke pasar. Yang ketujuh, permintaan berlimpah. Konsumen mau membeli produk lebih banyak daripada produk yang ada. Yang kedelapan, ada permintaan tak sehat. Konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Nah, dalam setiap kasus, pemasar harus mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu keadaan permintaan dan kemudian menentukan suatu rencana tindakan untuk mengalihkan keadaan permintaan tersebut ke keadaan permintaan yang diinginkan. Pasar. Secara tradisional, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Nah, para ekonom mendeskripsikan bahwa pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu seperti pasar perumahan atau pasar gandum. Nah, ekonomi modern berisi pasar semacam itu, maksudnya semacam
pasar perumahan atau pasar gandum. Nah, 5 pasar dasar dan alur hubungannya ditunjukkan di paragraf 11 atau yang ada di slide tersebut. Nah, perusahaan manufaktur atau produsen datang ke pasar sumber daya atau pasar bahan mentah, pasar tenaga kerja atau pasar uang. Itu membeli sumber daya dan mengubahnya menjadi barang dan jasa. Lalu menjual produk jadi kepada perantara yang kemudian menjualnya kepada konsumen. Nah, konsumen menjual tenaga mereka dan menerima uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Nah, pemerintah mengumpulkan pendapat pajak untuk membeli barang dari pasar sumber daya, produsen serta perantara dan menggunakan barang dan jasa ini untuk menyediakan layanan publik. Nah, perekonomian setiap bangsa dan perekonomian dunia sendiri atau berbagai pasar dengan interaksi yang kompleks yang saling terkait melalui proses penukaran. Pasar pelanggan kunci. Nah, yang pertama ini ada pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah banyak, seperti minuman ringan, kosmetik, penerbangan, sepatu, dan peralatan olahraga. Kemudian ada pasar bisnis. Nah, pasar bisnis ini perusahaan yang menjual barang dan jasa untuk bisnis sering menghadapi pembeli profesional yang terlatih dan dibekali informasi yang cukup, yang terampil dalam mengevaluasi penawaran yang kompetitif. Kenapa? Karena pembeli bisnis membeli barang untuk membuat atau menjual kembali. Nah, sebuah produk kepada orang lain untuk mendapatkan laba. Kemudian ada pasar global. Nah, perusahaan-perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar global menghadapi keputusan dan tantangan tambahan. Mereka harus menentukan negara mana yang akan dimasuki, bagaimana memasuki masing-masing negara, berbagai ekspektasi, terus kemudian memberikan lisensi, mitra joint venture, industri manufaktur kontrak atau manufaktur tunggal. Kemudian ada pasar nirlaba dan pemerintah. Nah, perusahaan yang menjual barangnya ke organisasi nirlaba seperti gereja, universitas, organisasi amal, dan lembaga pemerintah perlu menetapkan harga dengan seksama. Kenapa? Karena pembeli-pembeli ini memiliki daya beli yang terbatas. Harga jual yang lebih rendah memengaruhi fitur dan kualitas yang bisa ditawarkan penjual. Kebanyakan pembelian oleh pemerintah menggunakan sistem tender dan pembeli seringkali lebih membeli tawaran yang lebih rendah tanpa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas barang. Pasar, ruang pasar, dan mata market. Pasar atau marketplace bersifat fisik seperti toko tempat Anda berbelanja. Ruang pasar atau marketplace bersifat digital seperti ketika Anda berbelanja via internet. Nah, Mohan Sautinai dari Northwestern University menawarkan konsep meta market untuk menjelaskan sekelompok produk dan jasa komplementer yang terkait erat dalam benak konsumen, namun tersebar di berbagai industri. Meta market otomotif terdiri atas produsen otomotif, dealer mobil baru dan mobil bekas, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, mekanik, dealer suku cadang, bengkel servis, majalah otomotif, iklan otomotif di koran, dan situs otomotif di internet. Nah, ketika membeli sebuah mobil, seorang pembeli akan terlibat dalam banyak bagian dari meta market ini. Nah, kenapa hal ini menciptakan peluang bagi meta materialis untuk membantu pembeli melalui kelompok-kelompok ini, walaupun kelompok-kelompok tersebut tidak terhubung dalam ruang fisik.
Konsep inti dalam pemasaran. Untuk memahami fungsi pemasaran, kita perlu memahami serangkaian konsep berikut ini. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Orang memerlukan udara, makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal untuk dapat bertahan hidup. Orang juga memiliki kebutuhan yang kuat akan rekreasi, pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan ini menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar disebut permintaan. Ada 5 tipe kebutuhan, yaitu kebutuhan yang dinyatakan, kebutuhan yang sebenarnya, kebutuhan yang tidak dinyatakan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan rahasia. Hanya melayani kebutuhan yang dinyatakan saja berarti tidak memberi pelanggan apa yang benar-benar dibutuhkannya. Banyak konsumen tidak tahu apa yang mereka inginkan dalam suatu produk. Pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Seorang pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar, karena tidak semua orang menyukai sesuatu yang sama. Karenanya, pemasar memulai membagi-bagi pasar dalam berbagai segmen. Mereka mengidentifikasi dan membuat profil dari kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin lebih menyukai atau menginginkan bauran produk dan jasa yang beragam, dengan meneliti perbedaan demografis, psikografis, dan perilaku di antara pembeli. Setelah mengidentifikasi, pemasar memutuskan segmen mana yang memberikan peluang terbesar. Maka segmen itulah yang akan menjadi pasar sasarannya. Nah, di setiap segmen, perusahaan mengembangkan suatu penawaran pasar yang diposisikannya di dalam benak pembeli sasaran sebagai keuntungan utama. Agar perusahaan mencapai hasil yang lebih baik jika mereka memilih pasar sasarannya dengan cermat serta mempersiapkan program pemasaran yang sesuai. Penawaran dan merek. Perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proposisi nilai atau value proposition, yaitu serangkaian keuntungan yang mereka tawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai yang sifatnya tidak berwujud tersebut dibuat menjadi berwujud dengan suatu penawaran. Penawaran dapat berupa suatu kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Merek atau brand adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Semua perusahaan berjuang untuk membangun citra merek yang kuat, disukai, dan unik. Nilai dan kepuasan. Penawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Pembeli memilih penawaran berbeda-beda berdasarkan persepsinya akan penawaran yang memberikan nilai terbesar. Manfaat yang dicerminkan nilai ada yang berwujud dan juga tidak berwujud. Nilai adalah kombinasi dari kualitas, pelayanan, dan harga atau QSP yang artinya Quality, Serve, and Price, yang disebut juga 3 elemen nilai pelanggan. Nilai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan pelayanan, dan sebaliknya menurun seiring dengan penurunnya harga. Dan juga ada beberapa faktor yang memainkan peran penting. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya dalam kaitannya dengan ekspektasi. Jika kinerja produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi, tersebut tidak merasa puas dan akan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan tersebut puas. Jika kinerja produk melebihi ekspektasi, maka pelanggan pun senang. Saluran pemasaran. Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan 3 jenis saluran pemasaran, yaitu yang pertama, saluran komunikasi, yang kedua, saluran distribusi, dan yang ketiga, saluran layanan. Nah, saluran komunikasi yaitu yang digunakan menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Saluran komunikasi itu berisi surat kabar, majalah, radio, televisi, surat, telepon, papan iklan, poster, flyer, CD, kaset rekaman, dan internet. Lalu yang kedua, saluran distribusi. Digunakan untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna. Saluran ini mencakup distributor, pedagang grosir, pengecer, dan juga agen. Dan yang terakhir,
Saluran layanan digunakan untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. Saluran ini mencakup gudang, perusahaan rantai transportasi, pemasokan, bank, dan yaitu juga ketika suatu perusahaan asuransi yang mendapatkan membantu pesaing transaksi. atau memperluas bisnisnya ke hulu atau ke hilir. Tujuannya adalah demi meraih persentase yang lebih tinggi dari nilai rantai pemasok. Persaingan adalah mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun potensial yang mungkin dipertimbangkan oleh pembeli. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran. Lingkungan luas terdiri dari atas 6 komponen: lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik, hukum, dan lingkungan sosial budaya. Pemasar harus benar-benar memperhatikan tren dan perkembangan dalam lingkungan-lingkungan ini dan melakukan penyesuaian yang tepat waktu pada strategi pemasaran mereka. Realitas pemasaran baru. Pasar tidak lagi seperti dulu. Kekuatan Pemasar harus masyarakatan memperhatikan dan utama, merespon sejumlah perkembangan signifikan. yaitu ada 9 poin yang perlu diketahui. Yang pertama adalah teknologi informasi jaringan. Revolusi digital yang diciptakan era informasi, era industri dicirikan oleh produksi massal dan konsumsi massal. Toko-toko penuh dengan barang, iklan di mana-mana. Untuk yang poin kedua adalah globalisasi. Kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman barang, dan komunikasi telah mempermudah perusahaan dalam memasarkan produknya ke negara lain. Untuk yang ketiga, deregulasi. Banyak negara telah melakukan deregulasi terhadap industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Untuk yang keempat, privatisasi. Banyak negara telah mengubah perusahaan umum menjadi perusahaan swasta demi meningkatkan efisiensinya. Untuk yang kelima, persaingan yang meningkat. Produsen merek menghadapi persaingan yang semakin ketat dari merek domestik dan asing. Untuk yang keenam, ada konvergensi industri. Batas-batas industri mengabur dengan sangat cepat karena perusahaan-perusahaan menyadari adanya peluang di persinggungan antara dua industri atau lebih. Untuk yang ketujuh, ada resistensi konsumsi, yaitu adalah studi yang pada tahun 2004 menemukan rekor penolakan pemasaran oleh konsumen. Mayoritas responden yang survei memiliki pendapat negatif tentang pemasaran dan periklanan. Yang untuk ke-7 ada transformasi eceran. Pengecer kecil menyerah pada pengecer-pengecer raksasa dan pembunuh kategori. Pengecer berbasis toko menghadapi persaingan dengan pengecer berbasis katalog. Untuk yang terakhir ada disintermediasi. Kesuksesan luar biasa dari perusahaan-perusahaan .com awal seperti AOL, Amazon.com, Yahoo, eBay, dan lain-lain yang menciptakan disintermediasi dalam pengiriman barang dan jasa dengan menjembatani aliran barang tradisional melalui saluran distribusi, menimbulkan kekuatan bagi yang perusahaan manufaktur dan pengecer mapan. Kemampuan baru konsumen,
yang berarti pelanggan masa kini menganggap perbedaan produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. Mereka juga menjadi semakin peka terhadap harga dan kualitas yang mencari mereka akan nilai. Dan di sini juga bisa diperhatikan apa yang dulu tidak dimiliki konsumen namun kini mereka miliki. Yang pertama, peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. Pembelian hanya memerlukan satu klik untuk membandingkan harga dan atribut produk pesaing di internet. Yang kedua, ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Pembeli dapat memesan barang secara online dari mana saja dan menghindari tawaran lokal yang terbatas. Mereka juga bisa menghemat banyak dengan memesan dari negara lain dengan tingkatan harga yang lebih rendah. Sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. Orang dapat membaca surat kabar apapun dalam bahasa apapun dimanapun di dunia ini. Mereka dapat mengakses ensiklopedia, kamus, informasi medis, ranting film, laporan informasi konsumen, sumber informasi, dan yang tidak terhitung banyaknya secara online. Kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan. Pembeli masa kini dapat melakukan pesanan di rumah, di kantor, dimanapun mereka berada, ataupun telepon seluler dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dengan cepat mereka menerima barang yang dipesan di mana saja. Yang selanjutnya, kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa, yaitu situs jaringan sosial menyatukan pembeli yang memiliki minat yang sama. Terus yang terakhir, suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. Internet mendorong timbulnya hubungan personal konten yang dihasilkan oleh pengguna melalui media sosial seperti medsos yang lain dan jaringan sosial untuk satu kegunaan seperti itu. Kemampuan baru perusahaan. Serangkaian kemampuan baru yang dimiliki perusahaan masa kini yaitu yang pertama, pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang kuat. Kemampuan jangkauan geografis mereka untuk memberi informasi kepada pelanggan dan mempromosikan bisnis serta produk yang mereka punya di seluruh dunia. Yang kedua, para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang pasar pelanggan, prospek, dan pesaing. Yang ketiga, para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal di antara pegawai dengan menggunakan internet secara internet pribadi. Dan selanjutnya, yang keempat, perusahaan juga dapat mempermudah serta mempercepat komunikasi eksternal di antara pelanggan dengan menciptakan gosip online dan offline melalui para duta merek dan komunitas pengguna. Yang kelima, pemasar target dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah berkat perkembangan majalah minat khusus, saluran TV, dan kelompok diskusi internet. Yang keenam, pemasar dapat menggunakan iklan, kupon, sampel, dan informasi kepada pelanggan yang memintanya atau yang telah mengizinkan perusahaan untuk mempromosikannya. Orientasi perusahaan terhadap pasar produksi. Yang pertama, konsep produksi ialah salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah lebih banyak dan tidak mahal. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovasi terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan beranggapan bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak organisasi dikarenakan organisasi tersebut harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran ialah penjualan berfokus pada kebutuhan penjualan, pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli. Penjualan didasari oleh kebutuhan penjualan untuk mengubah produknya menjadi uang. Yang kelima, konsep pemasaran holistik
ialah pengembangan, desain, dan pengimplementasian program pemasaran, proses dan aktivitas yang menyadari keluasannya dan sifat saling ketergantungannya. Konsep pemasaran holistik. Yang pertama, pemasaran hubungan. Ada 4 komitmen, yaitu pelanggan, pegawai, mitra pemasaran, anggota masyarakat finansial. Nah, pemasaran hubungan adalah fungsi mengembangkan hubungan yang dalam dan bertahan lama dengan orang yang organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesuksesan aktivitas pemasaran perusahaan tersebut. Yang kedua, pemasaran terintegrasi. Merencanakan aktivitas-aktivitas pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Yang ketiga, pemasaran internal. Pemasaran holistik mencakup pula pemasaran internal, memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran yang tepat, terutama manajemen senior. Nah, yang terakhir, pemasaran kinerja. Nah, pemasaran holistik ini ada 2. Yang kedua juga mencakup pemasaran kinerja dan memahami pengambilan bagi bisnis dan aktivitas dan program pemasaran, dan juga menjawab keprihatinan yang lebih luas dan pengaruh hukum, etika, sosial, dan lingkungan mereka. Saya akan menjelaskan tugas manajemen pemasaran. Untuk yang saya terakhir, dalam tugas manajemen pemasaran ada 8 poin yang harus saya jelaskan. Tapi yang pertama saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan tugas manajemen pemasaran, yaitu tugas manajemen pemasaran adalah kita dapat mengidentifikasi serangkaian tugas yang menentukan keberhasilan manajemen pemasaran dan kepemimpinan pemasaran. Nah, untuk yang poin pertama ini ada mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Untuk tugas yang pertama ini kita adalah mengidentifikasi potensi peluang jangka panjangnya sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetensi intinya. Untuk yang poin 2 adalah menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Nah, maksudnya ini adalah kita memerlukan sebuah sistem informasi pemasaran yang terpercaya untuk memantau lingkungan pemasaran secara erat. Nah, tujuan adanya sistem informasi pemasaran ini, kita bisa melihat strategi pemasaran menjadi program pemasaran. Habis itu manajer pemasaran harus mengukur potensi pasar, meramal permintaan, dan membuat keputusan dasar tentang pengeluaran ini. Manajer pemasaran bisa menggunakan fungsi penjualan untuk menunjukkan bagaimana uang yang dihabiskan dalam setiap aplikasi akan mempengaruhi penjualan dan laba. Untuk yang poin ketiga ini adalah berhubungan dengan pelanggan. Nah, dimaksudnya di sini adalah kita tidak akan memasarkan produknya ke semua pelanggan potensial. Kita harus membagi pasar ke dalam segmen-segmen pasar yang besar. Habis itu mengevaluasi setiap segmen dan membidik segmen pasar yang paling mungkin dilayani dengan baik. Nah, maksudnya di sini mungkin kayak kita misalnya jualan. Nah, jualan kita itu di mana yang paling laku, nah itu yang paling kita perhatikan tentang lajur penjualan dan pembeliannya itu tadi. Untuk yang poin keempat adalah membangun merek yang kuat. Nah,
kita harus memahami kekuatan dan kelemahan dari merek. Kita juga harus sangat memperhatikan pesaing, mengantisipasi langkah pesaing dan mengetahui bagaimana bereaksi secara cepat dan pasti. Kita mungkin bisa membuat langkah kejutan dengan tetap mengantisipasi bagaimana pesaing akan meresponnya. Untuk poin yang kelima, membentuk penawaran pasar. Mungkin di sini maksudnya adalah suatu keputusan pemasaran yang penting berhubungan dengan harga. Kita juga harus menetapkan harga grosir, eceran, diskon, potongan harga, dan ketentuan kredit. Harga harusnya sesuai dengan nilai tawaran anggapan konsumen. Kalau tidak, pembeli akan beralih ke produk pesaing. Untuk poin yang keenam adalah menghantarkan nilai. Kita harus mengidentifikasi, merekrut, dan mengaitkan berbagai fasilitator pemasaran untuk memasok produk dan layanan secara efisien ke pasar sasaran. Kita juga harus memahami berbagai tipe pengecer, pedagang grosir, dan perusahaan distribusi barang, serta bagaimana mereka mengambil keputusan. Nah, mungkin kalau membentuk penawaran pasar ini lebih ke kayak toko swalayan ya. Tapi kalau menghantarkan nilai lebih ke kayak distributor yang besar-besar gitu mungkin ya. Dan untuk selanjutnya, ketujuh, mengomunikasikan nilai. Kalau mengomunikasikan nilai mungkin lebih ke kayak endorse gitu ya. Jadi kayak kita perlu menyusun program komunikasi massa yang terdiri dari iklan, promosi, penjualan, acara, dan hubungan masyarakat. Atas juga perlu merencanakan lebih banyak komunikasi personal dalam bentuk pemasaran langsung dan interaksi, dan juga merekrut, melatih, serta memotivasi wiraniaga. Jadi intinya kayak kita harus bisa nyari promotor yang bisa menjualkan produk kami dengan batas maksimum yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk poin yang terakhir, yang ke-8, yaitu adalah menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Mungkin maksudnya di sini kita kayak membuat produk-produk baru yang mungkin bisa membuat perusahaan kami lebih maju. Jadi kayak pengembangan, pengujian, dan peluncuran produk baru sebagai bagian dari visi jangka panjang. Strategi tersebut harus dipertimbangkan peluang dan tantangan global yang terus berubah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.